berbagai permasalahan terus terjadi dan bertransformasi. Permasalahan yang dulunya hanya berpusat pada bagaimana negara mempertahankan keberadaannya dan tetap eksis, namun kini tidak lagi hanya sebatas itu. Negara mulai menyadari bahwa keamanan tidak hanya berpusat pada negara, tetapi juga pada manusianya. Manusianya perlu memenuhi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari psikis sampai pada fisik. Permasalahan krusial yang paling banyak dihadapi oleh negara adalah bagaimana negara mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa aman. Hal ini lazim disebut sebagai ketahanan pangan. Banyak negara yang mengalami kesulitan pada ketahanan pangan. Bahkan diperkirakan bahwa 2050 sekitar 2,32 miliar jiwa harus dipenuhi kebutuhan pangannya di seluruh dunia. Lantas, apa yang dimaksud keamanan manusia dan apa sih ketahanan pangan itu? Pernahkah kamu mendengar istilah human security? Human security itu merupakan salah satu ide baru yang dicetus agar bisa memikirkan bagaimana cara melindungi manusia agar hidup aman dan damai. Sebelumnya kita itu berpikir bahwa melindungi negara melalui ancaman, melalui kekuatan militer. Namun, keamanan manusia berfokus pada melindungi setiap orang dan memastikan bahwa semua orang memiliki hak-hak dasar yang dilindungi tanpa memandang negara atau politik. Jadi intinya adalah menjaga individu agar merasa aman dan terlindungi. Jadi keamanan manusia itu sangat penting loh untuk dijaga. Artinya kita harus punya jaminan agar kita bisa hidup dengan baik. Misalnya kita harus punya pekerjaan dan uang cukup untuk bisa hidup. Selain itu makanan yang cukup, sehat dan harga terjangkau. Kesehatan juga penting, jadi harus bisa pergi ke dokter dan dilindungi dari penyakit. Lingkungan juga harus dijaga agar tidak rusak dan kita harus aman dari bencana alam. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus juga dilindungi dari bahaya fisik seperti kejahatan atau konflik bersenjata. Dan tentu saja hak politik kita juga harus dijamin seperti kebebasan berbicara dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi keamanan manusia itu sebagai hal yang tidak bisa terlepaskan agar kita bisa hidup bahagia dan aman. Tahukah kamu ada berapa banyak orang yang ada di dunia saat ini? Untuk sebagian besar sejarah manusia, peningkatan populasi kita lambat dan stabil. Bahkan pada pertengahan abad ke-20, populasi dunia mengalami peningkatan 3 kali lebih besar. Populasi manusia mencapai 8 miliar pada pertengahan November 2022. Sekitar 735 juta orang atau 9,2% dari populasi dunia menderita kelaparan kronis. Mencapai tujuan kita untuk mengakhiri kelaparan global seringkali berarti menyediakan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan dianggap sudah cukup. Tetapi tahukah kamu bahwa diperlukan lebih banyak hal untuk memastikan orang-orang menikmati ketahanan pangan? Jadi, apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Jadi, ketahanan pangan adalah ketika semua orang memiliki akses rutin terhadap makanan yang cukup, makanan yang bergizi untuk kemudian bisa menjalani hidup yang sehat dan aktif. Kata kuncinya adalah akses. Bagaimana kita mengakses makanan, kita bisa membelinya atau memproduksinya, ataupun keduanya. Jadi, untuk membeli makanan, setiap orang membutuhkan penghasilan, pekerjaan atau mata pencarian, ataupun menyediakan uang untuk membeli makanan jika mata pencarian tidak memungkinkan. Di negara-negara berkembang, mereka menghasilkan atau memperoleh sebagian atau seluruh pangannya dengan melakukan cocok tanam, menangkap ikan, ataupun beternak. Ketahanan pangan yang lebih baik berarti kita meningkatkan mata pencarian, misalnya dengan melakukan pelatihan atau dukungan mengenai cara menghasilkan makanan yang lebih banyak dan lebih baik, atau meningkatkan akses terhadap pasar dan pasokan tanah. Jadi, apakah ketika di akhir bulan kamu kesulitan untuk mengakses pangan atau mendapatkan makanan juga termasuk ketahanan pangan? Mari simak penjelasan lebih lanjut. Ketika kita berbicara tentang mengakhiri kelaparan, kita sebenarnya berbicara tentang mengakhiri kerawanan pangan. Ketika seseorang mengalami rawan pangan, itu berarti mereka tidak memiliki sumber daya untuk membeli makanan dalam jumlah atau kualitas yang mereka perlukan agar dapat hidup sehat. Kelaparan fisik datang dan pergi tergantung pada waktu,
Sedangkan kerawanan pangan adalah kondisi ekonomi yang memerlukan solusi strategis. Kamu akan mengalami ketahanan pangan jika persediaan makanan kamu secara konsisten bergizi, terjangkau, dan dapat diakses secara fisik. Kamu tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan makanan hingga 1 mil di kota atau bahkan 10 mil di pedesaan. Tetapi kamu bisa mendapatkan pangan pada lingkungan sekitar, tentunya dengan keadaan yang terjangkau, dekat dengan rumah, dan bergizi. Menurut PBB, ketahanan pangan terjadi ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang aman dan bergizi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan untuk hidup aktif dan hidup sehat. Ya. Nah, karena sudah pada tahu soal human security dan food security, bagaimana sih contoh ketahanan pangan yang ada di Indonesia maupun dunia? Kita mulai dari Indonesia dulu. Jadi, di Indonesia, situasinya sedikit rumit. Meskipun kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan semua orang bisa mendapatkan makanan yang cukup. Misalnya, dalam 11 tahun terakhir, Indonesia mengeluarkan uang lebih dari 84,8 miliar US dollar atau sekitar 1,272 triliun rupiah untuk membeli bahan pokok dari luar negeri. Itu banyak banget kan? Gak cuma itu, produksi makanan kita tidak selalu cukup buat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contohnya, produksi gandum yang masih kurang. Jadi, kita banyak bergantung pada impor. Bahkan buat bahan pokok kayak beras, daging, dan susu saja, kita sering impor dari negara lain. Nah, di samping itu, kita juga perlu lihat kondisi global. Menurut FAO atau Organisasi Pangan Dunia, ada lebih dari 828 juta orang di dunia yang menderita kelaparan pada tahun 2021, dan angka ini terus naik dari tahun sebelumnya. Ini jadi tantangan besar bagi komunitas global. Tapi, ada juga loh contoh-contoh positif yang bisa kita pelajari dari beberapa negara seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Mereka sudah berhasil bangun sistem pertanian yang berkelanjutan. Mereka fokus pada pertanian organik, agroforestry, dan perdagangan pangan yang adil. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, ada loh masyarakat kita yang sudah punya sistem pertanian yang keren. Contohnya di desa Mangroholosira, Provinsi Papua. Mereka mengandalkan sagu yang tumbuh di hutan mangrove sebagai makanan pokok mereka. Sistem ini tidak cuma buat dapat makanan, tapi juga jaga lingkungan. Dari semua contoh ini, kita bisa lihat bahwa ketahanan pangan itu sangat kompleks. Tapi dengan inovasi, kerja keras, dan kerja sama semua pihak, kita bisa bikin perubahan yang positif. Jadi, mari kita dukung bersama-sama upaya buat dapetin makanan yang cukup, aman, dan bergizi buat semua orang. Di balik setiap butir beras, setiap buah, dan setiap sayuran yang kita nikmati, ada cerita yang tak terhitung tentang ketahanan pangan. Di dunia yang terus berubah, tantangan ketahanan pangan akan terus berkembang. Namun, dengan inovasi, kolaborasi, dan tekad yang kuat, kita dapat menciptakan masa depan di mana setiap orang memiliki akses terhadap makanan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kamu dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai keamanan manusia dan ketahanan pangan. Well, see you in another video.